Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Puja Lestari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 pada program studi pendidikan biologi di Universitas Pakuan Bogor. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 4 Karawang. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu untuk belajar biologi. Tapi sebelumnya, agar pembelajaran kita hari ini lebih diberkahi, kita buka dulu dengan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Gio, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Baik, terima kasih Gio. Sekarang Ibu mau ngecek dulu kehadiran ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua? Oke, bagus. Bentar. Oke, baik anak-anak, sekarang seperti biasa karena kita memulai di jam pertama, maka untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional dulu bersama-sama ya. Siapa yang mau memimpin hari ini? Iya, silakan ke depan Manda. Yang lain? Berdiri. Oke, anak-anak, seperti biasa sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas ya, agar pembelajarannya berjalan dengan kondusif. Nah, yang pertama, Ibu minta kalian mampu mempergunakan gawai dengan bijak hanya sebagai media ajar, ya. Jadi tidak ada yang menggunakan untuk keperluan yang lain kecuali urgent ya, ada telepon misalkan, tapi izin dulu sama Ibu sebelumnya ya. Yang kedua, kalian juga diharapkan untuk aktif sama pembelajaran. Ada yang mau menambahkan dulu nggak terkait kesepakatan kelasnya? Cukup? Oke, kesepakatan nih kita bikin. Kalau misalkan ada yang melanggar, apa hukumannya? Disuruh ngapain? Nyanyi katanya. Boleh ya, harus entertain, menghibur teman-teman yang lain, sepakat ya? Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Ibu punya sebuah tayangan video. Nanti tolong kalian simak dan berikan komentar ya, informasi apa yang bisa kalian peroleh dari video tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa dan juga Valen, mungkin masih ingat nggak sih suhu panas bulan lalu? Kayaknya saya masih berasa juga sih. Sampai sekarang ya Maria ya. Dan itu nggak cuma di Indonesia aja Maria. Di negara-negara lain, betul, khususnya mungkin daerah Asia Selatan juga mengalami hal yang sama ya ternyata. Ternyata juga suhu bulan lalu ini mungkin belum ada apa-apanya karena BMKG memprediksi pada bulan Mei hingga Agustus tahun ini jadi awal dimulainya musim kemarau. Bayangin, ternyata kemarin itu belum masuk musim kemarau. Nah, jadi pemanasan global juga ternyata punya kontribusi terhadap suhu ekstrim di Indonesia pemirsa. Lantas apa yang bisa kita antisipasi? Di bulan April, sukses membuat banyak orang mengeluh kepanasan. Malam panas, siang panas. Gitu biar pakai kipas angin tetap malah kepanas. Keluhan dua warga yang saya temui di utara Jakarta ini diamini pula warga di Jagadmaya. Oke, sampai di sini ya. Sekarang coba Ibu tanya, ada tidak
yang bisa ngasih pendapat kira-kira informasi apa yang bisa kalian peroleh dari tayangan video yang tadi? Cung. Apa? Man? Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta yang saat ini terjadi cuaca yang cukup panas. Oke, good job. Ada yang mau menambahkan informasi apa lagi yang kalian peroleh dari tayangan video tersebut? Ada lagi? Tidak ada? Cukup. Oke, jawabannya sudah betul ya. Katanya tadi informasi yang diperoleh adalah adanya terjadinya perubahan iklim yang tengah terjadi di Indonesia. Salah satunya apa tadi? Apa? Di Jakarta. Kenapa Jakarta? Cuacanya panas katanya. Sekarang ibu tanya, kira-kira kalau misalkan kondisi yang terjadi di di video kita rasakan juga nggak sekarang? Kemarin-kemarin, ya gimana rasanya? Panas ya. Akhir-akhir ini cuacanya jauh lebih panas daripada yang dahulu. Kira-kira penyebab dari cuaca yang panas tadi itu apa? Boleh, Gio, silakan. Penyebab dari cuaca panas di belakangan ini terjadi karena efek rumah kaca yang terjadi sekarang. Itu juga imbas kepada pemanasan global yang terjadi sekarang, gitu. Oke, terima kasih Gio. Nah, katanya salah satunya penyebabnya adalah efek rumah kaca. Minggu kemarin kita sudah mempelajari penyebab efek rumah kaca itu salah satunya karena adanya apa? Karbon dioksida. Emisi karbon dioksida dikeluarkan dari apa aja? Kendaraan bermotor katanya. Dari kendaraan bermotor dia mengeluarkan asap ya, yang menyebabkan minggu kemarin kita belajar tentang polusi. Polusi apa masuknya? Polusi tanah, air, udara. Polusi udara. Oke. Nah, sekarang berarti kalian bisa menyimpulkan hari ini kita mau mempelajari apa nih kira-kira? Perubahan iklim. Good job. Nah, anak-anak tujuannya apa sih kita mempelajari perubahan iklim? Kita bahas dulu tentang tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menganalisis perubahan iklim yang terjadi di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, kalian juga diharapkan agar mampu menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan iklim tersebut. Seperti apa? Yang ketiga, kalian juga diharapkan dapat menganalisis dampak perubahan iklim. Sampai nanti kalian diharapkan membuat infografis terkait upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dengan tepat, lalu mengkomunikasikannya dengan percaya diri. Sampai sini jelas ya? Nah, manfaatnya apa Bu? Kenapa sih kita harus mempelajari tentang perubahan iklim? Tadi salah satunya di video kalian sudah lihat bahwa sekarang kita sudah merasakan dampak dari perubahan iklim ya. Salah satunya cuacanya menjadi panas. Nah, kita perlu penanggulangan nih. Upaya penanggulangannya seperti apa? Kalian diharapkan sebagai mediator atau mediator ke masyarakat luas untuk menginformasikan dampak dari perubahan iklimnya seperti apa, penyebabnya apa, lalu nanti penanggulangannya seperti apa. Jelas sampai sini ya? Oke, nah sekarang kita akan mempelajari perubahan iklim. Tapi sebelumnya Ibu ingin tahu dulu pengetahuan awal kalian tentang perubahan iklim. Jadi sekarang kita kuis dulu ya, pretest dulu ya. Silakan kalian scan barcode-nya. Baik, sudah masuk semua ya ke kuisisnya. Sekarang Ibu tutup dulu. Kita mulai, waktunya untuk mengerjakan Ibu kasih 3 menit ya. Pokoknya kerjakan semampu kalian, sebisanya ya. Karena ini untuk menggali pengetahuan awal. Sok, silakan kerjakan dengan serius. Tidak usah diskusi ya. Waktunya 3 menit. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang alur pembelajarannya. Seperti apa prosesnya? Nanti ketika pembelajaran ya awalnya kalian akan dibagi per kelompok, duduknya per kelompok, lalu dibagikan sebuah ILKPD. Ya, kalian scan barcode-nya, nanti ILKPD sama ada salah satu modul yang bisa dijadikan sebagai sumber acuan kalian. Lalu kalian kerjakan ya per kelompok, jawab soal yang ada di ILKPD tersebut. Lalu kalian juga diminta untuk membuat infografis ya, sesuai dengan ikuti aja petunjuk yang ada di ILKPD-nya. Nah, setelah selesai, itu waktunya nanti 40 menit ya.
Nah, setelah selesai, nanti Ibu akan kocok. Ya, ada perwakilan kelompok yang mewakili 3 isu yang dibahas di ILKPD. Ya, nah, bukan di sini ada 5 kelompok, yang 2 lagi gimana? Yang 2 lagi tugasnya menanggapi. Boleh ngasih umpan balik atau terhadap hasil presentasi teman yang ada di depan. Sampai sini jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gak ada? Cukup? Oke. Sekarang silahkan kalian scan ILKPD-nya sama e-modulnya. Udah berhasil masuk? Silakan. Kalian sudah berhasil masuk? Real set. Iya. Iya, biar. Ada kendala? Silakan, kalau ada yang mau bertanya jangan lupa acungkan tangan ya. Kelompok Gio mau ngebahas tentang apa? Kan tenggelam pulau. Tenggelamnya pulau, oke. Cari tahu tenggelamnya pulau, isunya yang mau diambil tenggelamnya pulau nih. Ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena pemanasan global, jadi volume air laut meningkat. Nah, oke, pemanasan global, lalu volume air laut meningkat. Kenapa air lautnya bisa meningkat ya? Karena kan pemanasan global, jadi es yang ada di kutub mencair. Oke, good job. Sok, silakan lanjutkan ya. Isu-isu teh Ya. yang benar-benar terjadi di Indonesia. Iya, kan ini ada nih. Kamu scan dulu barcode-nya, nanti di sana nanti ada video dari 3 masalah ini. Iya, sok. Nanti scan dulu, makanya bukannya di Cuaca ya. Iya, Udara sok. yang diikutin. Iya, sok. Coba. Nah, nanti kalian mau ngambil isunya yang mana gitu. Nanti dikembangkan ya. Tuangkan dalam bentuk infografis ya. Oke, silakan. Udah mulai masuk ke infografis ini. Oke, kalian ngambil apa temanya? Kita ngambil tema tenggelamnya pulau. Oh, tenggelamnya pulau. Jadi apa Cina solusinya? Salah satu solusi yang kalian lihat? Ya, terus apalagi gugatan itu? Tenggelamnya pulau Paribu. Solusinya itu ada dalam sudut pandang orang yang merasakan. Nah, Ya. orang yang merasakan itu mengambil alternatif dengan gugatan mitigasi iklim dengan cara untuk mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 47%. Nah, cara ngurangin emisi CO2-nya gimana katanya? Dijelasin nggak? Kalau ngurangin CO2 mah kayak misalkan kurang-kurangi naik kendaraan motor kayak gitu. Oke, bagus. Nanti boleh dijabarkan lagi gitu ya. Nanti tambahin cari, boleh kalian cari sumber yang relevan terkait teknologi untuk mencegah abrasi, inovasi untuk mencegah tenggelamnya pulau misalkan, atau mencegah abrasi pulau, abrasi air laut gitu ya. Tambahin. Gimana Elsa perkembangannya? Udah? Untuk ini benar nggak jawabannya kayak gini atau ini nomor 1 sesuai nggak? Isunya apa Elsa teh? Kenaikan suhu. Kenaikan suhu, oke. Oke, betul. Boleh coba lihat Ibu, lihat ke bawah. Penyebabnya apa katanya Elsa? Kalau kenaikan suhu? Populasi di kota-kota yang mengakibatkan banyak polusi di mana-mana. Oke, boleh. Nah, nanti sampai ke solusi ya. Itu munculkan nanti di infografisnya. Oke. Ya, boleh. Kenapa? Coba Ibu lihat LKPD-nya, infografisnya. infografisnya.
Bencana ya? Iya. Bencana dampaknya. Banjir, kekeringan, sama badai trop. Oke, good job. Itu ini per poin alternatifnya. Iya. Oh, Ada banjir. dua. Yang pertama penanaman pohon dan melakukan investasi berupa rumah ESG berbasis ESG. Oh, good job, bagus. Ya. LKPD-nya udah selesai. Jadi rumah yang berbasis ESG itu seperti apa? Cari tahu dulu. Itu udah bagus solusinya ya. Tapi nanti harus mampu menjelaskan sama teman-teman seperti apa konsepnya. Apakah itu dari bahan atau dari pencahayaan atau dari apa? Ya. Oke. Ini Bu gimana Bu kayak gitu? Coba. Oke, langsung aja Ibu pengen lihat itu. Ya, udah belum Yang mana? bikin infografisnya? Udah. Coba. Ini Mas, WA ya? Vira. Where is Vira? Kecil dan buram. Apa kecil dan buram? Langsung yang di kanvanya ada nggak? Linknya belum dikirim. Besok atuh diperbaiki dulu. Kenaikan muka air laut, oke. Penggunaan air tanah. Solusinya mana? Di paling bawah, ini dia. Gini cenah tuh. Cenah. Jangan pakai cenah. Yang setelahnya mangrove, reboisasi, inovasi Yang solutif. yang solutif. Nah ini pertanyaannya, inovasi yang solutif itu seperti apa? Cari. Kalau misalkan kan kalian boleh dari segi pencegahan, oke. Nah kalau sudah terjadi nih seperti di Pulau Pari kan sudah mulai mau tenggelam nih, udah sering banjir, kira-kira solusinya seperti apa? Kalian boleh tambahkan cari inovasi atau teknologi untuk mencegah atau mengurangi dampak kenaikan permukaan air atau gimana gitu ya? Pakai apa? Sok. Ya, sama-sama. Sudah, masih ngisi ya KPD. Ya, sok. Berbagi tugas ya. Sok. Gimana Fadli? Teknologi meminimalisir abrasi ya, gimana cara misalnya terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan, bagus. Terus apa lagi? Ada lagi? Itu udah oke? Udah. Iya. Kalian boleh Ibu tambahin aja nggak di sini perubahan iklim? Ya ada tulisannya. Biar lebih komunikatif judulnya perubahan iklim. Pulau di Indonesia terancam tenggelam. Ya, bagus. Dah. Udah selesai semuanya ya? Sudah cukup waktu mengerjakannya? Sudah siap sekarang untuk presentasi? Siap ya? Semua kelompok harus siap. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa akan ada 3 kelompok yang mewakili untuk presentasi ke depan ya. Masing-masing kelompok boleh 1 atau 2 orang yang mewakili untuk presentasi. Ya, siap-siap kita kocok. Ya, untuk isu yang pertama yaitu tentang kenaikan suhu ya. Yang maju ke depan untuk presentasi adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang mana Cum? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, berarti kelompok Rapana ya. Lanjut nih sekarang. Sebentar. Dikocok dulu. Untuk yang isu yang kedua ya. Isu yang kedua nih. Isu yang kedua itu berarti yang tenggelamnya pulau ya. Coba. Kelompok siapa yang kebagian maju ke depan? Kelompok. Nah, sekarang berarti yang 2 kelompok lagi nanti kalian menambahkan, bertanya atau menanggapi ya. Oke, siap? Silakan. Untuk kelompok Rapana dan kawan-kawan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjabarkan tentang kenaikan suhu di Indonesia.
Siapa yang akhir-akhir ini ngerasa panas banget di rumah, mau pagi, mau siang, mau malam, siapa yang ngerasa haredang banget, pengen dikipas. Panas ya? Kenapa? Penyebabnya apa sih? Banyak penyebabnya, itu bisa aja karena emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca tuh kayak gimana? Banyak, contohnya bisa dari industri, dari aktivitas pertanian, aktivitas manusia, bisa aja dari perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya ada dampaknya nih. Dampaknya udah jelas lah ya. Kenaikan suhu gitu kan. Di Jawa Timur itu ada gagal panen karena cuacanya ekstrim ya, atau bisa dibilang kekeringan gitu. Sampai 3 triliun. Itu kan berarti berdampak banget kan ya sama bahan-bahan makanan gitu kan, pokok gitu. Akhirnya nanti bisa kita kekurangan gizi atau nutrisi tubuh ya, karena tidak ada produksi makanan atau kekurangan gitu. Oke, jadi gimana nih cara mengurangi dampak pemanasan global ini? Boleh Zipa dijelaskan? Ada beberapa cara, salah satunya yaitu kita ambil 3 cara. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Kalau misalnya dari kita memberhentikan pemindustrian kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi salah satu caranya yaitu mulai dari diri sendiri, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan listrik, karena listrik itu bersumber dari pembakaran fosil yang berdampak menipisnya lapisan ozon. Terus yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Oke, kita lanjutkan dulu ke pemateri yang selanjutnya, yaitu kelompok Gia ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk yang presentasi depan. Silakan kembali dulu. Ayo Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim seperti yang kita ketahui merupakan memberikan dampak yang buruk bagi kita kebanyakan, ya kan, seperti cuaca yang nggak menentu, terus juga ada lagi bencana, terus tenggelamnya pulau. Tetapi yang akan saya soroti di sini adalah tenggelamnya pulau. Maka dari itu saya Gia Fauzi Gunawan di sini akan menerangkan kepada teman-teman semua mengapa apa hubungannya perubahan iklim terhadap tenggelamnya pulau. Oke, kita mulai dari poin pertama. Oke, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa pulau dapat tenggelam, seperti perubahan iklim suhu, muka air laut, dan penggunaan air tanah. Oke, perubahan iklim sendiri itu tuh memberikan dampak yang cukup signifikan. Ya, selain mengakibatkan curah hujan yang tinggi, itu juga sejalan dengan yang kedua, yaitu iklim suhu. Jadi, karena perubahan iklim yang tidak menentu dan juga semakin bertambahnya pemanasan global, sehingga mengakibatkan es yang ada di kutub itu mencair. Hal itu mengakibatkan meningkatnya volume air di laut. Oke, terus kenaikan muka air laut itu sejalan dengan iklim suhu, di mana esnya mencair, lalu menaikkan volume air laut. Jika faktor-faktor di atas diakibatkan oleh iklim, maka yang keempat ini itu adalah faktor dari manusia sendiri, penggunaan air tanah. Menurut peneliti dari ITB, Jakarta itu pengurangan tanahnya itu sekitar 10-15 cm. Bahkan di beberapa daerah itu sampai 15 dan 20 cm. Jika terus seperti ini, menurut Badan Riset Kelautan dan Perikanan, sejak 2005 setidaknya ada 24 pulau dari total 17.504 pulau itu sudah tenggelam. Dan jika diteruskan ada sekitar 115 pulau kecil lainnya yang terancam tenggelam. Lalu solusi apa yang ditawarkan dan bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Adalah ini dia. Ini adalah upaya pemerintah untuk menanggulanginya adalah dengan rencana aksi nasional sebagai adaptasi dan mitigasi dari Protokol Kyoto. Apa itu Protokol Kyoto? Protokol Kyoto itu sendiri merupakan sebuah traktat yang ditandatangani oleh dewan-dewan PBB untuk mengurangi emisi karbon. Lalu di poin yang kedua adalah prioritas kelestarian dan berkelanjutan tentang reboisasi dan inovasi dengan tujuan untuk mengurangi emisi CO2. Dengan cara bisa juga dengan mengurangi penggunaan energi listrik dan juga kendaraan bermotor. Ada juga kebijakan pemerintah seperti mengurangi kendaraan bermotor dengan mendukung pembelian motor listrik atau mobil listrik dengan memberikannya subsidi. Begitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau dilihat-lihat kan solusi kamu tuh lebih ke alamiah ya. Udah kamu teliti belum ada gak cara solusi yang berteknologi buatan gitu, atau gak kayak terumbu karang buatan lah atau gimana? Apakah ada atau gak ada? Terima kasih. Jadi itu dari teknologi ya.
Secara teknologi saya sendiri belum meriset. Kenapa? Karena ini yang saya jabarkan merupakan solusi-solusi sederhana. Jika menggunakan teknologi itu sebenarnya upaya atau keputusan dari pemerintah yang memiliki wewenang lebih jauh. Jadi untuk mengurangi emisi karbon sebenarnya kita bisa memulai dengan diri sendiri, seperti mengurangi energi listrik dan juga kendaraan bermotor. Jadi lebih menggunakan kendaraan umum begitu. Ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan. Penjelasan jawaban kamu udah cukup benar, tapi aku mau nambahin buat aku udah ngeriset, di sini aku udah ngeriset ada teknologi untuk mencegah kenaikan laut atau perubahan iklim dengan cara adanya pembuatan teknologi buatan yaitu terumbu karang buatan atau enggak disebut dengan hexaref, nggak tahu gimana nyebutnya. Nah, hexaref ini berbentuk heksogen yang bisa meminimalisir atau menahan gelombang. Jadi itu tuh diklaim efektif buat menahan gelombang. Oke. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok Fadli. Kasih tepuk tangan dong. Fadli langsung. Terima kasih Fadli sudah menambahkan jawaban yang bagus. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Gio. Sekarang untuk presenter yang terakhir dari kelompok Manda dan kawan-kawan, silakan. Kelompok berapa Manda? Maaf. Kelompok 5. Silakan ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Hardianti dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan iklim terhadap bencana. Perubahan iklim dapat terjadi apabila perubahan sistem iklim bumi dapat menyebabkan pola cuaca yang berbeda dari cuaca sebelumnya. Faktor utama terjadinya perubahan iklim adalah aktivitas manusia yang meningkat seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi. Umumnya, perubahan iklim yang terjadi di Indonesia berkisar pada penggundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerusakan lahan rawa, dan hilangnya serapan karbon dioksida. Strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim adalah pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi, manajemen pengolahan, bencana alam terpadu, pembangunan infrastruktur. Di sini ada dampak dari perubahan iklim berupa bencana. Di sini saya akan menunjukkan 3 contohnya. Yang pertama ialah banjir. Intensitas banjir yang terjadi meningkat dipengaruhi oleh curah hujan ekstrim dan bisa menambah banyak penyakit, terutama di penyakit kulit ya. Yang kedua ialah kekeringan, dapat menimbulkan dampak kekurangan air dan sulit menambahkan tanaman karena kekurangan air. Ketiga ialah badai tropis. Badai tropis itu juga terjadi karena adanya perubahan udara sehingga menyebabkan angin bertiup kencang dan menimbulkan badai. Kira-kira apa sih alternatif dan solusi dari permasalahan tersebut? Yang pertama ialah penanaman pohon. Fakta Indonesia itu merupakan urutan kedua pengaruh oksigen terbesar di dunia, tapi faktanya juga bahwa Indonesia ini merupakan salah satu setengahnya ini dari penyebab deforestasi, ialah penebangan secara liar. Nah, maka dari itu solusi pertama adalah penanaman pohon. Di sini saya sebagai generasi muda ingin mengajak kalian untuk melakukan penanaman pohon. Bisa dari hal kecil, contohnya adalah penanaman pohon di pot. Maka dari itu, mari penanaman pohon. Yang kedua ialah melakukan investasi pada pembangunan berkelanjutan, salah satunya rumah berbasis ESG, Environmental, Social, and Governance. Perusahaan mengupayakan program-program vital seperti penghematan energi, manajemen pembuangan limbah, serta reboisasi. Seluruh aktivitas tersebut merujuk pada green sustainability yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya? Kasih. Silakan, Elsa. Bagaimana konsep dari rumah berbasis ECD itu? Tolong dijelasin ya. Terima kasih Elsa. Di sini mungkin kalian juga bertanya-tanya apa sih rumah ECD dan gimana bentuknya? Kelihatan enggak? Ya, pokoknya begitu.
Rumah ESG ini ialah di sini tuh merupakan rumah pembangkit listrik tenaga surya. Jadi rumah ini sepenuhnya listriknya dari sinar matahari. Mungkin kalian bertanya-tanya, kan kalau siang mungkin ada matahari, kalau malam kira-kira penerangan atau penggunaan listriknya itu gimana? Jadi rumah ESG itu di sininya ada kayak 2 batu baterai gitu, dan siang itu kayak dicas gitu sama si mataharinya. Jadi otomatis, dan kalaupun pakai rumah kayak gini tuh gak bakal ada mati lampu. Nah, lebih kerennya tuh itu ramah lingkungan dan gak bakal mati lampu. Baik. Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 5. Silakan ditutup. Ya, sekian dari saya Manda Hardianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Terima kasih anak-anak yang sudah presentasi ke depan ya. Semuanya sudah sangat bagus. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Tadi kan sudah banyak isu yang dipresentasikan ke depan ya. Kira-kira ada tidak perwakilan yang bisa menyimpulkan kita sudah mempelajari apa saja ya hari ini? Cung, siapa? Oke, jadi kita bisa mengetahui apa aja isu-isu yang terjadi di Indonesia. Jadi kita tahu dampak, penyebab, dan solusi untuk menanggulangi isu-isu yang ada di Indonesia seperti perubahan iklim, yaitu tenggelamnya pulau atau bencana alam dan sebagainya. Terima kasih. Oke, good job. Ada yang mau menambahkan tidak? Ya, tadi katanya sudah dibahas beberapa isu-isu terkait perubahan iklim ya, terkait perubahan iklim. Terus tadi katanya dari beberapa kelompok sudah menyampaikan beberapa solusi ya terkait perubahan iklim. Ada yang bisa menyimpulkan solusinya? Apa saja? Secara garis besar. Manda mau coba, silakan. Baik, salah satu solusi dari perubahan iklim terutama dalam mencegah terjadinya bencana, yang pertama ialah dengan penanaman pohon. Dari penanaman pohon ini mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Yang kedua ialah rumah berbasis ESG. Kenapa demikian? Dari rumah berbasis ESG ini kita bisa menjadikan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sekian Ibu. Oke, terima kasih Manda. Ya, good job. Semuanya sudah bagus ya. Nah, anak-anak, tadi hasil yang sudah kalian buat sudah sangat bagus, luar biasa semuanya. Hebat, semuanya menarik ya, infografisnya menarik, cara penyampaiannya sudah bagus. Tapi harus ada satu kelompok yang terpilih ya. Semuanya kan sudah oke, tapi yang Ibu lihat berarti harus dari sisi yang lain. Tadi kan Ibu sudah keliling ya, dari segi ILKPD-nya juga dicek, lalu infografisnya yang paling mendekati sesuai konteks infografis. Maka di sini Ibu memilih kelompok yang paling bagus menurut kalian yang mana? Coba infografisnya. Kelompok Ravana katanya, silakan ke depan, tepuk tangan. Ayo. Semuanya ke depan. Ya, satu kelompok kan kerja kelompok. Yo. Ya. Dapat penghargaan sebagai the best teamwork of the week ya. Silakan, dapat rencana dari Ibu. Boleh ya, silakan. Nanti ini bisa ditukar di toko-toko terdekat ya. Tukar info. Cekrek, cena, udah. Oke, tepuk tangan lagi, sekali lagi untuk kelompok ini. Silakan kembali duduk ke bangkunya masing-masing. Ya, oke anak-anak, untuk mengembalikan semangat karena tadi kalian sudah mengerjakan tugas ya, udah bikin mengerjakan ILKPD. Sekarang untuk mengembalikan semangat, Ibu mau ngasih ice breaking. Ice breakingnya tepuk bituan. Masih ingat tepuk bituan? Oke, siap ya? Ibu mau ngetes konsentrasi nih. Siap? Dengarkan arahan Ibu. Oke, tepuk bituan. B2, B3, B2. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kita semua. Daripada fokus. Anak, kita sudah selesai tadi membahas tentang perubahan iklim. Sekarang tadi kan sudah ada pretestnya ya. Sekarang kita akan
akan melaksanakan post test ya. Silakan scan barcode-nya masih tetap yang sama seperti tadi. Udah. Satu menit lagi ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengisi refleksi ya. Kalian ceritakan apa yang sudah kalian rasakan sama pembelajaran hari ini. Boleh di-scan refleksinya, nanti kalian akan masuk ke Padlet. Ya, sok silakan kalian scan dulu coba. Masuk ke Padlet, nanti kalian boleh isi dalam bentuk emoticon, boleh foto, boleh kata-kata. Yuk, silakan scan barcode masing-masing kelompok. Kasih testimoni untuk hari ini. Oh iya, nih udah keluar. Wah, udah siapa nih? Kok pengen cepet lengser dari OSIS katanya? Oke. Oke, terima kasih untuk refleksinya anak-anak. Sekarang Ibu akan membahas sedikit penugasan karena ini adalah materi terakhir ya di semester genap. Sudah selesai sebetulnya, cuman Ibu minta kalian menggali lagi informasi yang lebih relevan terkait ISD. Tadi sudah dibahas sedikit oleh Mata ya. Kalian silakan gali lagi terkait ISD atau Environmental and Sustainable Development, karena ini hubungannya untuk nanti perubahan iklim ke depannya itu harus berbasisnya ke ISD, gitu ya. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, sudah cukup. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah membaca. Oke, terima kasih anak-anak semuanya, tepuk tangan untuk kita semua.